warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zani Rahmawati dengan NIM 183010567. Saya akan menjelaskan tentang analisis jaringan CPM atau Critical Path Method. Yang pertama adalah definisi CPM. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari CPM. Di antaranya, untuk memetakan semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dan mengidentifikasi jadwal untuk setiap prioritas dan urutan yang terlibat, menunjukkan hubungan tiap-tiap kegiatan terhadap keseluruhan proyek, mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan di antara proyek, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan, dan membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara mencermati hal-hal kritis pada proyek. Selanjutnya, pada CPM terdapat beberapa istilah atau terminologi, di antaranya DE atau Earliest Event Occurrence Time, yaitu saat tercepat terjadinya event. Lalu TL atau Latest Event Occurrence Time, yaitu saat paling lambat terjadinya event. Lalu Early Start atau ES adalah waktu paling awal dari beberapa kegiatan yang berasal dari node tersebut dimulai, karena menurut aturan CPM, suatu kegiatan dapat dimulai apabila kegiatan terdahulunya telah selesai. Lalu Late Finish atau LF adalah waktu paling lambat yang diperbolehkan bagi suatu peristiwa yang terjadi tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Selanjutnya Early Finish atau EF adalah waktu selesai paling awal suatu kegiatan, di mana EF adalah ES ditambah dengan durasi. Selanjutnya ada Late Start atau LS adalah waktu paling lambat kegiatan tersebut dapat dimulai tanpa memperlambat penyelesaian proyek secara keseluruhan, di mana LS adalah LF dikurangi dengan durasi dari aktivitas tersebut. Selanjutnya ada Activity, merupakan label dari nama suatu kegiatan yang digunakan untuk memudahkan penulisan kegiatan pada form CPM. Biasanya menggunakan huruf seperti A untuk kegiatan pertama dan B untuk kegiatan kedua, dan seterusnya. Selanjutnya ada Duration. Duration adalah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Satuannya itu adalah waktu seperti jam, hari, atau yang lainnya. Selanjutnya ada Slack Time, merupakan waktu bebas yang dimiliki setiap kegiatan. Dan yang terakhir ada Description of Activity, adalah penjelasan dari label kegiatan yang ditulis pada form CPM. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal dan langkah-langkah dari penyelesaiannya. Yang pertama yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan. Untuk melakukan metode CPM, data yang diperlukan yaitu rincian kegiatan, urutan kegiatan, dan durasi waktu kegiatan. Semua data tersebut nantinya dibutuhkan untuk tahap selanjutnya, yaitu menggambar diagram. Nah, ini merupakan contoh soal yang akan kita bahas. Di sini ada perencanaan pelatihan dokter kecil oleh Puskesmas ABC menggunakan metode CPM. Ada label, ada kegiatan, ada pendahulu, dan ada durasi dalam hari. Selanjutnya adalah menggambar diagram perencanaan. Nah, inilah bentuk dari diagram perencanaannya. Diagram ini dibuat berdasarkan tabel yang telah diberikan tadi. Nah, pada kegiatan A dan B tidak memiliki pendahulu, karena itu A dan B menjadi awal dari diagram ini. Panah-panah yang terdapat pada diagram ini merupakan implementasi kegiatan pendahulu pada tabel data awal. Kita contohkan kegiatan F. Kegiatan F memiliki pendahulu B dan C, karena itu terdapat dua panah yang menuju ke F yang berasal dari B dan C. Selanjutnya menentukan Critical Path. Critical Path atau jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan. Kegiatan dengan slack time sama dengan 0 disebut sebagai kegiatan kritis dan berada pada jalur kritis. Nah, dari diagram yang di langkah yang kedua tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa langkah dari ACFI ada 18 hari, ADHJ ada 19 hari, ADGJ ada 18 hari, AEHJ 21 hari, BFI ada 14 hari. Nah, ini kita dapat dari menghitung jumlah durasinya, masing-masing durasinya. Durasi dari A ada 3, durasi dari A ada 5, C 3, dan yang lain-lain seperti itu. Nah, di sini yang paling panjang adalah yang AEHJ, yaitu 21 hari. Nah, berarti yang AEHJ inilah yang menjadi critical path-nya. Selanjutnya melakukan penghitungan forward path. Penghitungan forward path itu adalah penghitungan dengan arah kiri ke kanan atau dari kegiatan A ke kegiatan I. Forward path digunakan untuk menghitung early finish atau EF dan early start atau ES. Dan sebelum itu kita perlu tahu form CPM yang digunakan pada perencanaan menggunakan CPM kali ini. Nah, inilah bentuk dari form CPM yang akan kita bahas. Nah, jika
jika dimasukkan ke dalam diagram perencanaan seperti inilah bentuknya. Langkah-langkah dari forward pass tadi yang pertama adalah pada bagian IS pada kegiatan A dan B isikan 0 karena dua kegiatan ini adalah kegiatan yang paling awal. Nah, kita isikan 0 pada yang A dan B. Lalu untuk menghitung IF pada kegiatan A dan B, kita menggunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu IF sama dengan IS ditambah D. Maka IF A sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5, dan IF B 0 tambah 4 sama dengan 4. Nah, ini IF A dan ini IF B. Selanjutnya, untuk mengisi IS pada kegiatan C, D, dan E, kita menggunakan data IF dari kegiatan A, yaitu 5. Setelah itu kita akan menghitung waktu IF dari kegiatan C, D, dan E menggunakan cara yang sama seperti pada langkah A, yaitu setelah kita hitung kita dapatkan hasilnya IF C ada 8, IF D ada 9, IF E ada 11. Nah, inilah bentuk diagramnya. Ini adalah IF C, IF D, dan IF E. Langkah selanjutnya, untuk menentukan IS pada kegiatan F sedikit berbeda dengan langkah B, karena pada kegiatan C, D, dan E hanya ada satu kegiatan yang menjadi pendahulu, yaitu A. Sedangkan pada kegiatan F terdapat dua pendahulu, yaitu C dan B. Nah, bila menghadapi kasus seperti ini, kita memilih IF yang angkanya paling besar di antara C dan B tadi. Jadi yang paling besar adalah C. Nah, jadi IF yang di C lah yang diambil untuk menjadi IS pada kegiatan F. Lalu untuk menentukan IS pada kegiatan G sama dengan menentukan IS pada langkah A, yaitu menggunakan IF pada kegiatan D. Karena pendahulu kegiatan G hanya ada kegiatan D, jadi tidak perlu memilih seperti pada kegiatan F. Lalu untuk mengisi kolom IS pada kegiatan H, kita menggunakan cara yang sama dengan kegiatan G, yaitu memilih angka IF mana yang paling besar antara kegiatan pendahulu E atau D. Karena angka IF pada kegiatan E lebih besar, maka IS pada kegiatan H menggunakan IF dari kegiatan E. Nah, inilah bentuk diagramnya. Selanjutnya, kita akan menghitung lagi IF dengan cara yang sama, seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Didapatkan IF dari H, 11 tambah 6 sama dengan 17, IF G 9 tambah 5, 14, dan IF dari F ada 12. Nah, ini bentuk diagramnya. Selanjutnya, untuk menentukan IS pada kegiatan J, kita memilih IF mana yang lebih besar antara kegiatan H dan G. Karena IF kegiatan H lebih besar dari IF kegiatan G, maka IS pada kegiatan J menggunakan 17. Sedangkan untuk IS pada kegiatan I, langsung menggunakan IF dari kegiatan E, karena tidak ada pilihan kegiatan pendahulu yang lain. Lalu untuk menghitung IF-nya, IF dari I dan J menggunakan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu IF dari J 17 tambah 4, 21, dan IF dari I 12 tambah 6 sama dengan 18. Nah, ini bentuk diagramnya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah melakukan perhitungan backward pass. Nah, backward pass ini merupakan mengerjakan dari urutan ke belakang. Nah, jadi setelah forward pass untuk menghitung IS dan IF, kita melakukan backward pass untuk menghitung LF atau let finish dan LS atau let start. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan LF mana yang digunakan antara LF pada kegiatan J atau kegiatan I. Kita harus membandingkan F keduanya. Nah, karena IF J sama dengan 21 dan IF I sama dengan 18, maka IF J lah yang lebih besar dari IF I. Maka untuk LF pada kegiatan I dan J akan menggunakan F dari kegiatan J, yaitu 21. Selain itu, angka yang paling besar yang dipilih menjadi LF pada kegiatan terakhir yaitu I dan J, karena merupakan waktu di mana proyek akan selesai. Selanjutnya, kita akan menghitung LS pada masing-masing kegiatan. Rumus LS adalah LS sama dengan LF dikurang D. Nah, karena itu dapat dihitung LSJ sama dengan 21 kurang 4 sama dengan 17, LSI 21 kurang 6 sama dengan 15. Nah, inilah bentuk dari diagramnya. Ini LF dari J dan LS dari J, dan ini LF dari I dan LS dari I. Selanjutnya, untuk menentukan LF dari kegiatan H dan G sama seperti cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan LS dari J karena arah panahnya menunjukkan bahwa saling berhubungan. Maka untuk menghitung LS dari H dan G adalah LSH 17 kurang 6 sama dengan 11, LSG 17 kurang 5 sama dengan 12. Dan cara yang sama kita gunakan untuk menentukan LF dari kegiatan F. Maka perhitungan LS-nya adalah LSF 15 kurang 4 sama dengan 11. Nah, inilah bentuk dari diagramnya. Selanjutnya,
Untuk menghitung LF dari kegiatan E, kita akan menggunakan LS dari hasil H. Sedang untuk menghitung LS kegiatan E menggunakan rumus seperti biasa, yaitu LSE sama dengan 11 dikurang durasi sama dengan 5. Nah, untuk menentukan LF dari kegiatan D, kita perlu memilih mana LS dari G dan H yang lebih rendah. Karena LS dari kegiatan H lebih rendah, maka angka tersebut yang dipakai menjadi LF dari kegiatan D. Lalu kita bisa menghitung LS seperti biasa, yaitu LSD sama dengan 11 dikurang 4 sama dengan 7. Untuk menghitung LF dari kegiatan C, kita akan menggunakan LS dari kegiatan F. Maka menghitung LS-nya, yaitu LSC sama dengan 11 dikurang 3 sama dengan 8. Nah, inilah bentuk dari diagramnya. Selanjutnya, untuk mengisi LF dari kegiatan B, kita akan menggunakan LS dari kegiatan F, yaitu 11, dan menghitung LSB dengan cara yang sudah diberikan, yaitu LSB sama dengan 11 dikurang 4 sama dengan 8. Sedangkan untuk mengisi LF dari kegiatan A, kita akan memilih LS yang paling kecil di antara kegiatan C, D, dan E. Karena ketiga kegiatan tersebut yang memiliki hubungan langsung pada kegiatan A. Seperti cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan memilih angka yang paling kecil di antara LSC, LSD, dan LSE, yaitu 5. Setelah itu kita dapat menghitung LSA seperti biasa. Nah, LSA sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, langkah yang terakhir adalah menghitung slack time. Slack time merupakan waktu bebas yang dimiliki oleh setiap kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Secara matematis, waktu slack dapat dirumuskan sebagai berikut. Slack sama dengan LS dikurang ES atau slack sama dengan LF dikurang EF. Hal yang paling penting untuk diingat adalah baik menggunakan cara pertama atau kedua hasilnya harus sama, sehingga menghitung slack time yang juga dapat berfungsi sebagai pengecekan hasil perhitungan. Nah, perhitungannya seperti ini. Nah, ini merupakan perhitungan slack dari A sampai J. Seperti slack kegiatan A, ini LS dan ini LSA dikurang ESA sama dengan 0, dan LFA dikurang EFA sama dengan 0. Nah, kita lihat dari A sampai J, semua hasil dari perhitungan kedua, cara perhitungannya adalah sama. Nah, dengan data slack time yang tersebut, kita dapat mengetahui kegiatan mana saja yang memiliki slack time dan mana yang tidak. Kegiatan yang tidak memiliki slack time yaitu A, E, H, dan J, sedangkan kegiatan yang memiliki slack time adalah B, C, D, F, G, dan I. Sedangkan angka-angka yang keluar berarti berapa hari yang ada sebelum kita harus melakukan suatu kegiatan. Nah, jadi bila contohnya kita ambil kegiatan B, angka 7 berarti ada 7 hari sebelum kita harus benar-benar melakukan aktivitas di B. Dengan mengetahui data ini, kita dapat mengolah SDM pada kegiatan mana yang dapat dipindah pada kegiatan lain yang lebih membutuhkan. Bila diambil contoh kegiatan B, maka kita dapat membebaskan orang yang menghandle kegiatan tersebut selama 7 hari untuk membantu melakukan kegiatan A atau kegiatan yang lain. Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.